kembali lagi di channel Cakep Bale Bang Ji, hame Bang Munir di sini. Kita ngimpleng KT lagi ya Bang Po. Ya, yang namanya KT ini kudu diimpleng Abang Po, biar kita nggak SKT. Apa yang kita ucapin kita ngerti makna dan hikmahnya, dan kita bisa ngungkapin satu KT, bisa langsung orang ngerti apa yang kita ucapin. Itu pentingnya kita ngimpleng KT. Yuk sampai-sampai kita impleng KT cepat. Sampai-sampai kita yang berangkat cepat. Mudah-mudahan dari kata cepat ini kita bisa dapat sesuatu hal yang lebih baik buat kehidupan kita ke depan. Ngimpleng bukan sembarang ngimpleng Abang Po, ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi di sini kita ngimpleng KT, kita lihat KT, kita cari artinya, kita cari maknanya. Ntar kita bisa dapat hikmahnya deh Abang Po dari apa yang kita impleng di sini, ya. Tadi aneh udah bilang kita ngimpleng kata cepat. Nah, Bale Bang Ji ame Cing Munir di sini kita ngimpleng kata. Nah, kita lihat dulu kamusnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia apa artinya. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kata cepat itu artinya ada 4 Abang Po. Yang pertama artinya dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh, perjalanan atau jarak gerakan, kejadian dan sebagainya. Ini tentang perjalanan lah ya, atau lari. Kalau orang lari jarak 100 meter cepet kalau biasanya dalam perlombaan rekor waktu tercepat Nah, yang kedua artinya Bang Po, cepat itu bisa juga artinya cekatan atau tangkas. Cepat itu bisa diartiin cekatan atau tangkas. Yang ketiga ya Bang Po, terdahulu. Cepat itu bisa juga terjadi terdahulu. Ini tentang jam tangan Artinya apa? Dia maju atau mendahului. Lebih cepat lebih cepat dari jam tangan yang lain Dulu kan kita kalau pakai jam tangan tuh diputar tuh. Dicek artinya kelewat. Bisa juga sih kalau kita setting jam itu, biasanya kalau jam berangkat itu kita cepetin biar kita nggak kesiangan. Jangan juga dicepetin biar cepet pulang kalau lagi kerja. Nah, yang keempat itu dalam waktu singkat atau lekas atau segera. Ini berhubungan dengan waktu pastinya. Contohnya apa? Siapa cepat dia dapat. Ini dia Bang Po. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia pastinya. Kita lihat yuk, kita impleng bareng-bareng di channel Cakep Bale Bang Ji. Kita ambil makna, ambil hikmah dari kata cepat ini. Mudah-mudahan kita ngimpleng kata ini, kita dapat sesuatu hal yang cakep pastinya. Abang Po yang belum subscribe, aneh ingetin subscribe dulu ya. Biar subscribe, pinjat belnya. Biar kalau Bale Bang Ji upload, Abang Po dapat notifikasinya biar nggak kelewat video-video. Abang Po kalau kita ngimpleng kata cepet cepet. Kalau kata Betawi cepat. Kalau kata orang ke bahasa Indonesia cepat. Kita udah ketemu tuh artinya tadi 4. Nah, sekarang kita coba lihat kata cepat ini, kata cepet ini pengaruhnya apa aja sih? Pengaruhnya apa aja? Kadang-kadang kalau kita mau cepet-cepet, biasanya ada efeknya itu. Efeknya apa? Kualitasnya nggak bagus Abang Po. Yang kedua, kalau kita cepet-cepet, tapi nggak bagus, akhirnya berimbas ame cost yang tinggi. Nggak sesuai target, nggak bagus Artinya apa? Kita kudu ngulang lagi. Nah, itu Abang Po efeknya Jadi waktunya bisa molor lagi tuh Abang Po. Kalau nggak cakep, nggak bagus, mau buru-buru akhirnya nggak jadi cepet Abang Po, jadi tambah lama. Nah, sekarang kita coba nih impleng gimana sih caranya cepet tapi tepat, cepet tapi kualitasnya bagus. Kita impleng terus, gimana caranya? Abang Po, kalau kita mau cepet terus bagus, ada 3 cara. Ada 3 formula nih.
yang aneh mau share di sini. Mungkin Abang Po lebih banyak lagi jurus-jurusnya gimana biar cepet tapi bagus hasilnya. Hasilnya yang pertama Abang Po, kita kudu serahin segala sesuatu urusan itu ame ahlinya. Kalau kita ngurusin gak sama ahlinya ya basi deh. Waktu dia kita ngasih kerjaan, sesuatu kerjaan ya, terus bukan ahlinya ya yang ada waktu dia ngerjain punya kita, jangan-jangan dia sambil belajar Bang Po. Kita jadi korbannya belum tentu hasilnya bagus, udah gitu ngerjainnya lama lagi. Yang kedua Bang Po, kira-kira kalau kita udah punya tenaga ahli, kita lihat nih kemampuannya sesuai nggak ame target yang kita mauin. Kalau kira-kira targetnya kita mauin nggak tercapai, kita kudu tambah orang, kita kudu bentuk tim yang bisa menyelesaikan ya contohnya proyek ya, atau mengerjain apa gitu ya, tim. Nah kalau tenaga ahli udah ada, tim udah ada, pastiin mengerjakan sesuatu itu kudu ada SOP, standar operasionalnya. Kalau kita udah ada standar operasionalnya, ya insya Allah step by step pekerjaan itu udah ada di situ. Tinggal ngejalaninnya dan pengawasan pastinya Bang Po ya. Kan namanya SOP itu kan pasti udah teruji sebelumnya, udah dilaksanain sebelumnya, udah ada yang ngelaksanain. Kita tinggal matokin aja tuh sesuai nggak targetnya, ya, hasil dan kualitasnya aman yang kita mau ini. Balai Bang Ji dengan Cing Munir di sini. Kita ketemu di KT selanjutnya di video berikutnya. Pasti ada manfaatnya kalau kita mau merenung. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah dalam bahasa Betawi itu kayak capung cebok Abang Po, kalau kita buru-buru dalam segala satu hal ya, kayak capung cebok. Dulu tuh aneh tuh sering tuh kalau waktu masih kecil itu baik mandi atau ngambil wudhu buru-buru ya, kayak capung cebok katanya ya. Belum tentu ya buru-buru itu cakep, terutama pada saat kita ngambil wudhu. Kalau kita buru-buru ya, tapak tangan nggak sampai siku, rusak udah wudhunya ya. Kalau wudhunya itu rusak, sholatnya juga pasti udah rusak deh. Makanya kalau mau cepet-cepet kita butuh perhitungan yang benar. Walaupun cepet tapi kita kudu melakukan sesuatu secara sempurna.